Baik, masih bersama kami di Konspirasi Prabu. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Ketut. Pak Ketut, eh, Anda juga jelas mengatakan tadi ya bahwa 2 Iya triliun Mas. yang terrealisasi, 8 triliunnya yang harus diselidiki. Begitu kan? Ini angkanya fantastis menurut saya dari anggaran 10T, 8T-nya entah kemana begitu. Entah saya tidak mengerti ya, publik barangkali juga berpikiran yang sama dengan saya. Kok korupsi gini-gini amat begitu Pak? Pak Ketut. 8T yang dimainkannya dan 2T ini yang terrealisasi begitu. Anda bisa jelaskan tidak kepada kami publik ya? Sebetulnya 8T-nya ini kemana Pak? Begini, tentu biar tidak ada penafsiran-penafsiran lain dalam penegakan hukum, perlu saya jelaskan secara gamblang ya sama teman-teman pemirsa. Pertama, bahwa penegakan hukum yang kita lakukan ini adalah betul-betul murni adalah merupakan suatu penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan politis, kriminalisasi, politisasi. Memang betul kalau ini adalah tahun politik ya. Yang kedua, seperti tadi dibilang sama Mas Prabu, bahwa korupsi ini kerugiannya sangat besar banget. Kalau kita tidak sampai tuntas, sampai ke pucuk, wah ini masyarakat bisa menjadi marah dengan kejaksaan. Pakat. Bahkan mungkin ya kemungkinan besar yang menjadi tersangka, yang kita tersangkakan sekarang 6 orang ini selain JGP, mungkin dia marah sama kita gitu loh. Seolah-olah kita melakukan diskriminasi dalam hal penindakan gitu loh ya. Kemudian ini adalah proyek strategis nasional yang notabene dibutuhkan sekali oleh masyarakat yang pada saat Covid ide ini sangat-sangat matching, sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang 3T tadi, kawasan terdepan ya, terluar ya, dan terpencil, yang memang memerlukan akses 4G yang begitu penting dalam hal dunia pendidikan. Bahkan kita lihat pada saat kondisi Covid, anak-anak kita sampai naik pohon gitu ya, sampai cari sinyal 2 kilo, 3 kilo. Tadi saya dengar ada sampai 2 kilo ke gunung naik untuk cari sinyal. Nah ini, kalau ini sampai kita putus, mereka tidak akan kehilangan informasi daripada teman-teman kita yang ada di Jawa yang sudah 5G. Ya. Nah ini yang kita sayangkan, sehingga kami berkomitmen di samping melakukan satu penindakan, kami juga melakukan satu proses pendampingan, asistensi dan pengamanan terhadap proyek ini ke depan. Nah mengenai tadi disampaikan kemana saja aliran dana ini kan begitu? Ya. Tentu itu menjadi domain penyidik yang tidak bisa kita sampaikan secara vulgar di media. Kami tetap melakukan satu penelusuran dan sampai saat ini kita sudah melakukan serangkaian proses penggeledahan dan penyitaan terhadap aset-aset para tersangka, 7 tersangka ini ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kami gelar apa yang sudah kita dapat dalam proses aset tracing yang kami lakukan di Jampitsus seperti itu. Apakah memang ini untuk kepentingan pribadi atau ini murni bisnis atau memang ada aliran dana ke partai politik seperti yang juga ramai dibicarakan atau bagaimana Pak Ketut? Nah, ini yang tidak mau saya jawab secara gamblang ya, karena ini masih menjadi domain penyidik. Nanti pada saatnya di persidangan pasti kita paparkan semua dan tidak ada kita tutupi nanti pada saat persidangan kemana saja alirannya, siapa saja yang punya kepentingan terhadap perkara ini ya, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap perkara ini, nanti kita akan sampaikan di depan penuntut depan majelis hakim. Ya, tentu pengacara juga punya hak nanti di sana untuk mengorek-ngorek perkara ini secara lebih jauh gitu. Kalau kita sampaikan sekarang di sini nanti ada sidang di luar persidangan nanti Mas Prabu. Aset apa Pak Ketut yang paling Anda membuat Anda mengernyitkan dahi begitu bahwa ada pembelian pribadi dari proyek seperti ini yang telah disita oleh kejaksaan? Yang kita sudah sita itu ada beberapa uang ya, berapa miliar, puluhan miliar sampai ratusan miliar uang udah kita sita ya. Mobil pribadi udah kita sita, rumah udah kita sita ya, bahkan bangunan dan tanah kita sudah kita sita ya di 9 lokasi, dan hari ini masih jalan terus tim kita ini, dan tidak saja jalan untuk melakukan satu serangkaian penyitaan tapi juga melakukan serangkaian proses pemeriksaan. Mas Prabu, kita sekarang sudah memeriksa 498 saksi yang terbaru 400, saya sampaikan. Berapa Pak? 400? Udah 498 saksi, baik 98 saksi. Oke, 498 saksi. Ini sudah Anda periksa semua begitu ya Itu dari sejauh ini?
Sudah kita periksa 499 saksi, antara lain ada dari pihak swasta, dari vendor-vendor yang disampaikan selama ini dirame di media ya. Kita sudah lakukan klarifikasi dan langsung pemeriksaan semua vendornya, yang dari pihak swasta, dari pihak Kominfo dan Bakti sudah kita periksa semua. Dan bahkan dari masyarakat juga yang tadi diwawancarai sebagai kita juga periksa, biar kita ini mendudukkan perkara ini secara gamblang. Ya. Biar tidak ada lagi presentif analog anasir yang berbeda dari kita. Nanti kita lihat semua di persidangan. Nah, kita sudah melakukan 25 orang untuk dilakukan cegah tangkal ya. Dan dari 7 tersangka yang kita tersangkakan termasuk JGP, 5 tersangka sudah tahap 2. Jadi sudah tahap 2 ke penuntut umum. Artinya apa? Dalam waktu dekat juga kita sudah mulai melakukan satu proses rangkaian persidangan. Jadi tidak usah khawatir, kita bergerak cepat untuk menangani perkara ini. Mungkin ini Pak, pertanyaan yang bisa menenangkan masyarakat. Kalau bisa Anda jawab Pak Ketut ya, agar bisa mengkonfirmasi bahwa ini bukan karena motivasi politik begitu. Kenapa timing ya penangkapan atau penahanan pada JGP itu dilakukan pada saat proses politik memang sedang memanas begitu? Kenapa tidak lebih cepat? Atau ada waktu lain yang lebih pas begitu Pak? Dalam proses penegakan hukum itu tidak melihat cepat dan lambatnya ya. Yang kita lihat adalah bagaimana fakta itu menerangkan alat-alat bukti yang kita miliki. Jadi kalau dalam satu teori itu ada teori makan bubur itu Mas. Jadi makan bubur itu mulai dari pinggir, kemudian baru mengerucut ke tengah, seperti itu. Jadi kalau kita tidak betul-betul kita mendapatkan saksi dan fakta-fakta yang jelas dan alat bukti yang jelas terhadap satu orang tersangka, kita nggak bisa menetapkan seseorang jadi tersangka. Jadi kalau sudah betul-betul valid si A adalah orang yang pada bertanggung jawab, baru kita lakukan satu penetapan tersangka. Jadi nggak ada istilahnya terkait dengan hal politik, kok cepat banget, kok lambat banget, enggak. Karena memang peristiwa ini terjadi pas di ujung awal tahun politik, di tahun 2022 yang kita lakukan penetapan tersangka awal gitu loh. Jadi nggak ada kaitan sama sekali ada pesanan dari sana, dari pesanan dan tekanan dari ini, nggak ada. Jadi banyak sekali teman-teman media, teman-teman masyarakat menanyakan kepada saya, Pak, apakah proyek ini apakah kasus ini penanganannya ada tekanan, ada pesanan, ada boleh begini? Enggak. Jadi penyidik itu tidak usah diatur. Mereka sudah tahu bagaimana caranya bekerja. Mereka bekerja pasti berdasarkan alat bukti, berdasarkan barang bukti dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul di dalam suatu peristiwa hukum yang ada seperti itu. Pak Ketut jamin itu ya Pak Ketut ya, bahwa tidak ada pesanan, tidak ada tekanan begitu ya Pak Ketut? Sama sekali tidak ada. Maka dari itu, mari teman-teman media, masyarakat kawal perkara ini sampai ke proses persidangan. Nanti tonton live-nya juga di proses persidangan sehingga kita sama-sama mengerti bahwa memang kasus ini betul-betul kasus tindak pidana korupsi. Dan jangan khawatir, di kejaksaan ini sudah terbiasa kita menangani perkara-perkara yang gede yang kerugiannya begitu fenomenal, seperti Asabri dan Jiwasraya 40 triliun, seperti Garuda 8,8 triliun, minyak goreng 8 triliun, kemarin 2,5 triliun dari Waskita Karya, dan bahkan ada yang sampai 83 triliun dari Duta Palma. Itu sudah terbiasa kita lakukan upaya-upaya aset tracing ya. Kita akan melakukan follow the money, follow the asset, dan follow the suspect. Nah, tentu semua pihak yang terkait dengan aliran dana ini kita akan lakukan suatu konfirmasi dan pemeriksaan. Salah satu cara Pak untuk membuktikan kepada publik bahwa ini memang murni kasus korupsi adalah apakah kasus ini akan berhenti di JGP. Karena logika yang terbangun di publik adalah 8 triliun ini tidak mungkin dinikmati sendiri atau oleh segelintir orang. Ini harusnya nih korupsi, kalau korupsi itu korupsinya berjamaah begitu Pak Ketut. Apakah akan berhenti di JGP saja atau bagaimana Pak Ketut? Begini, perlu saya tekankan bahwa di perkara ini kita sudah menetapkan 7 tersangka, termasuk JGP, ya kan. Apakah nanti akan berkembang ke depannya? Tentu semua berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan teman-teman penyidik di Jampitsus. Ya, kita berbicara alat bukti. Ketika alat bukti itu mengarah kepada siapapun, ya mungkin kita nggak bisa berhenti sampai di sana. Ya mudah-mudahan kita nanti, kalaupun di penyidikan tidak bisa menjadi terang, mungkin di persidangan bisa menjadi terang. Ada orang-orang lain yang bertanggung jawab di perkara ini. Kita lihat aja di kedepannya. Jadi nggak boleh kita berspekulasi ya Mas Prabu ya. Terdekat begitu Pak,
untuk juga menjawab ya rasa ingin tahu publik, apa yang akan dilakukan oleh kejaksaan terkait kasus ini? Sampai saat ini kami tidak menutup diri untuk menerima informasi satu. Yang kedua, penyidikan masih berjalan terus, ya kan? Yang ketiga, hari ini pun teman-teman penyidik itu masih di lapangan untuk melakukan aset tracing, ya, dalam rangka serangkaian penggeledahan dan penyitaan. Tidak saja mencari alat bukti, tetapi mencari tadi aset-aset ini di mana disembunyikan. Ya tentu kita sudah terbiasa melakukan hal seperti itu, dan tidak hanya kasus Kominfo ini, Bakti Kominfo ini, di kasus lain juga kita lakukan seperti itu ya. Sepanjang kerugian negara ini belum bisa ditutupi, sampai proses akhir pun ketika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, juga kita lakukan proses-proses penyitaan, proses-proses perampasan terhadap harta benda daripada pelaku tindak pidana ini, dan itu kami sudah terapkan di beberapa perkara seperti Jiwasraya dan Asabri. Oke Pak Ketut, Anda bisa mendapatkan janji saya agar media mendukung terus Pak Ketut dan juga kejaksaan dalam mengungkapkan kasus ini seterang mungkin. Ya karena saya juga mengapresiasi kejaksaan ya yang mampu mengungkapkan banyak kasus-kasus besar begitu Pak Ketut ya. Terima kasih banyak Pak Ketut atas informasinya yang sudah dibagikan kepada Konspirasi Prabu. Ya semoga segera kita bisa menemukan titik temu dari kasus BTS ini dan juga tentunya kasus-kasus yang lain. Selamat bekerja terus Pak Ketut. Sekian Konspirasi Prabu kali ini. Sampai bertemu dengan tamu-tamu inspiratif lainnya di episode Konspirasi Prabu selanjutnya. Selamat malam.